dan dia keharuan melihat cinta kasih Kim Chu yang demikian mendalam kepada dirinya. Berbeda dengan sekarang ini. Sekarang dia berada dalam keadaan sadar dan gadis ini baru saja dia kenal. Lalu, bagaimana, bisiknya? Kau bisa berenang? Maafkan, tentu kau tidak bisa. Gadis itu melirik ke arah kaki yang tinggal satu itu. Han menghela napas, bukan karena menyesal melihat kakinya buntung. Kebuntungan kakinya bukan apa-apa lagi baginya, akan tetapi ia menyesal bahwa kebuntungan ini selalu mendatangkan rasa kasihan dan tidak enak, canggung bagi orang lain. Akan tetapi memang tidak perlu berenang, gadis itu cepat menyambung dengan kata-kata lirih. Aku memerlukan selonjor batang pohon itu ke tengah sungai dan kita bersembunyi di bawahnya. Berpegang dan bergantung kepada cabangnya. Dengan demikian, tanpa susah payah kita akan dapat melewati barisan musuh dengan aman. Han mengangguk-angguk. Jadi beginikah akalnya gadis cerdik ini? Cerdik dan penuh keberanian karena kalau sampai akal ini diketahui musuh, tentu dia akan menjadi seperti tikus terjebak. Baik sekali, Nona. Akan tetapi bagaimana kita akan bernapas dalam air? Gadis itu tersenyum, senyum kemenangan penuh bangga karena kembali dialah yang akan dapat mengatasi kesulitan itu. Tangan kirinya meraih ke kiri dan jari-jari tangannya yang kecil dan kuat itu telah mematahkan sebatang alang-alang, mematahkan batang itu ke mulutnya. Dengan 2-3 batang alang-alang di mulut, dapat kita menyedot hawa dari permukaan air. Han memandang kagum. Memang cerdik sekali. Dengan pipa batang alang-alang itu memang mereka akan dapat tinggal di bawah permukaan air sampai berapa lamanya pun. Permainan yang cerdik, akan tetapi amat berbahaya. Dengan tubuh dalam air, berarti sama sekali tidak dapat melindungi tubuh terhadap bahaya dari luar. Seolah-olah hanya menggantungkan nyawa kepada berhasilnya akal itu. Menggantungkan nyawa kepada batang alang-alang. Betapa bahayanya. Akan tetapi, ia tidak mau mengecewakan orang dan mengangguk-angguk. Bahkan ia lalu berkata, aku akan mencari batang pohon itu di sana. Sebelum Hian Cheng menjawab, tubuhnya sudah melesat dan lenyap. Gadis itu tertegun dan mengintai ke arah para tentara yang berada di perahu. Akan tetapi tentu saja mereka itu tidak melihat gerakan Han. Sedangkan dia sendiri yang biasanya membanggakan matanya, dan yang berada dekat sekali dengan Han, tidak dapat melihat bagaimana pemuda buntung itu lenyap begitu saja dari depan hidungnya. Karena percaya penuh akan kelihayan Han, maka Hian Cheng tidak mau tinggal diam. Dan ia lalu mulai mencari dan mengumpulkan batang alang-alang yang cukup besar dan tua. Sehingga batangnya kuat, tidak mudah patah. Ia mengumpulkan sampai 10 batang dan tak lama kemudian Han kembali dan berbisik. Batang pohon sudah siap di sana, dekat tikungan. Ia menuding. Bagus, mari kita ke sana, Inkong. Ini batang jerami alang-alang, kau pakai sebagian. Berindap-indap mereka lalu maju ke tepi sungai di tikungan sehingga tidak tampak oleh 5 orang tentara di perahu. Melihat sebatang pohon besar yang jebol bersama akar-akarnya, Hian Cheng terbelalak. Kalau keadaan tidak demikian genting, tentu ia ingin sekali tahu bagaimana caranya pemuda buntung itu menumbangkan pohon ini berikut akarnya. Tanpa banyak cakap lagi, kedua orang muda itu lalu menyeret batang pohon ke sungai. Menghanyutkan batang pohon itu sampai ke tengah sungai dan mereka bergantung pada dahan di bawah batang. Dan batang alang-alang menyambung mulut mereka dengan hawa di permukaan air. Bersembunyi di antara daun-daun pohon sehingga mudah bagi mereka untuk bernapas. Batang pohon itu hanyut dengan cepat karena arus air kuat juga di bagian itu. Han bergantung pada dahan pohon dengan jantung berdebar tegang.
Bagaimana ia tidak akan merasa tegang kalau berada dalam keadaan seperti itu? Sama sekali tidak dapat menjaga diri, tak dapat menggunakan kepandaiannya. Tidak dapat melihat musuh dan menggantungkan keselamatan dirinya pada dua batang alang-alang. Tiba-tiba tangan Hian Cheng mencengkeram lengan Han Han. Han Han membuka matanya memandang ke arah atas yang ditunjuk gadis itu. Mula-mula hanya tampak bayangan hitam, akan tetapi lalu tampak kayu lonjong bergerak. Perahu. Han Han khawatir sekali, jelas ada perahu mendekati batang pohon. Ia lalu menyembulkan kepalanya, bersembunyi di antara daun-daun pohon itu. Benar saja, perahu dengan 5 orang tentara Manchu berada dekat sekali, dan mereka semua sudah berdiri di perahu dengan tombak di tangan. Seorang di antara mereka berteriak, "Awas kawan, di bawah pohon ini tentu ada ikan-ikan pemberontak. Kita panggang mereka, hahaha." Han Han terkejut sekali. Untung dia menyembulkan kepalanya, kalau tidak tentu mereka benar-benar akan disate oleh tombak-tombak itu. Mereka yang berada di perahu akan dapat melihat Han Han dan Hian Cheng. Sebaliknya mereka yang berada di dalam air sukar untuk dapat melihat gerakan mereka yang di perahu. Cepat Han Han menyelam lagi dan ketika perahu sudah cukup dekat bagian depannya, Han Han menggerakkan tongkatnya, mendorong perahu dengan gerakan tiba-tiba sehingga perahu itu terbalik dan 5 orang tentara Manchu itu terlempar. Han Han kagum sekali melihat betapa dengan gerakan yang cepat, Hian Cheng sudah mengerjakan jari-jari tangannya yang lihai, sehingga tanpa mendapat kesempatan sama sekali, 2 orang telah ditotok dan tewas seketika. Rambut kepala mereka dicengkeram oleh tangan Hian Cheng. Han Han juga mengerjakan tongkatnya dan 3 orang tentara yang lain tewas tanpa dapat mengerti mengapa mereka mati dan oleh siapa. Han Han menahan mayat-mayat mereka dengan tongkat. Mereka berdua terpaksa menyembulkan kepala ke permukaan air. Untung kedua tepi sungai sunyi di saat itu sehingga peristiwa itu tidak terlihat oleh tentara lain. Kita harus membawa mayat mereka ke tepi, kalau terhanyut, kita celaka, kata Hian Cheng yang hendak berenang minggir sambil menyeret 2 mayat korbannya. Biarkan aku melempar mereka ke darat. Han Han mencegah dan tongkatnya bergerak dan tubuh seorang tentara terlempar dan terbanting di tepi sungai. 5 kali Han Han menggerakkan tongkatnya dan 5 mayat itu kini semua sudah menggeletak di pantai sungai. Perahunya yang tersangkut pada pohon itu, oleh Han Han didorong. Kekuatan mendorongnya luar biasa sekali sehingga perahu itu terdorong bagaikan anak panah cepatnya. Sehingga setibanya di tepi, ujung perahu itu menancap pada tanah. Mereka cepat menyelam lagi. Tiba-tiba tangan gadis itu sekali lagi mencengkeram lengannya. Han Han membuka mata memandang gadis itu yang kelihatan lucu dan aneh sekali. Karena gerakan air membuat wajah gadis itu peletat-peletot dan bengkak-bengkok. Hian Cheng mengangkat tangan kanan yang dikepal jari-jarinya kecuali ibu jari yang diangkat ke atas, di depan hidung Han Han. Kiranya gadis itu hanya ingin menyatakan kagumnya, hanya ingin memujinya dan karena di dalam air itu tak mungkin mengeluarkan suara. Maka gadis itu mengacungkan jempolnya di depan hidung untuk memuji. Kita sudah masuk perbatasan daerah Sichuan, di sini aman. Pakaian kita basah, kalau tidak dijemur dulu, bisa masuk angin. Han Han hanya mengangguk-angguk kemudian ia membalikkan tubuhnya membiarkan gadis itu membuka dan menjemur pakaian. Ia mendengar gadis itu mandi di anak sungai yang memuntahkan airnya di sungai Cieling. Benar-benar mengherankan sekali. Setengah hari lamanya sudah merendam tubuh di air, sekarang masih mandi lagi. Benar-benar wanita merupakan makhluk yang paling aneh. Merupakan manusia yang wataknya kadang-kadang mengherankan sekali. Bahkan watak adiknya sendiri pun kadang-kadang membuat dia bengong dan menggeleng-geleng kepala.
menggaruk-garuk belakang telinga. Kini ia pun menggeleng kepala dan menggaruk telinga tanpa disadarinya. "Heh, kenapa kau menggeleng kepala dan menggaruk belakang telinga?" Terdengar teriakan gadis itu dari belakangnya. Bukan main. Sudah mandi, kiranya masih mencurahkan perhatian kepadanya sehingga semua gerak-geriknya diketahuinya belaka. "Aku heran mendengar kau mandi, Nona," kata Han Han sambil membuka bajunya. Memeras air dari bajunya dan menggantungkannya di tempat panas bersama pakaiannya yang hanya satu setel. Celananya tetapi ia pakai dan dia pun duduk di tempat panas untuk mengeringkan celana yang dipakainya. "Mengapa heran mendengar orang mandi? Apakah engkau belum pernah mendengar orang mandi?" "Bukan begitu maksudku. Baru saja kita keluar dari dalam sungai di mana kita berendam sampai setengah hari." "Mengapa engkau mandi lagi, Nona?" "Mengapa tidak? Air sungai Cieling kotor, dan air sungai kecil ini amat jernih." Kini suara gadis itu terdengar dekat, "Agaknya sudah selesai mandi. Dan kau tidak perlu lagi membelakangiku, Ingkong. Aku sudah bersembunyi di balik semak-semak." Han Han membalikkan tubuhnya, duduk menghadapi semak-semak dan sungai. Namun ia masih dapat melihat bayangan tubuh gadis yang telanjang itu di antara celah-celah daun semak-semak itu. Terpaksa ia menundukkan mukanya agar matanya jangan sampai melihat bayangan itu. Sunyi sejenak. Gadis itu memeras pakaiannya yang basah dan yang baru saja dicucinya. Kemudian dari bayangan yang dikerlingnya sebentar untuk mengetahui apa yang dilakukan Hian Cheng, Han Han dapat menduga bahwa gadis itu sedang menyambung bagian kain yang robek dengan benang-benang yang ia cabut dari kain pengikat kepalanya. "Mengapa diam saja, Ingkong? Apa yang kau pikirkan?" Tiba-tiba pertanyaan ini mengejutkan Han Han dan menyadarkannya dari lamunan. Tidak apa-apa. Akalmu tadi baik sekali, Nona." "Oh, baik apa? Buruk sekali, hampir saja celaka. Akal itu sudah kuno, tidak memenuhi syarat lagi. Musuh sudah tahu, perlu diganti dengan akal yang lebih tepat." Hian Cheng lalu bercerita panjang lebar tentang semua pengalamannya sambil menanti keringnya pakaian. Dari cerita ini taulah Han Han bahwa gadis ini memang seorang gadis pejuang. Gadis yang semenjak berusia 7 tahun sudah ditinggal mati ibunya, kemudian ikut dengan ayahnya kemanapun Cisin Mo Tan Suan yang sudah tua itu pergi. Dia diajak berjuang oleh ayahnya, tak tentu tempat tinggalnya. Sebagian besar hidup di dalam hutan-hutan di atas gunung-gunung dan di tempat-tempat liar. Mengertilah Han Han mengapa sikap gadis ini terbuka, lincah liar dan polos. Agaknya, hidupnya selama ini di tempat-tempat terbuka, bersama-sama dengan para pejuang. Hidup penuh kekerasan, menghadapi banyak bahaya maut bersama pejuang yang sudah mengeras wataknya dan menjadi kasar. Membuat gadis ini menjadi gadis alam. Pantas saja tidak pemalu seperti gadis-gadis kota, dan tidak merasa canggung. Biarpun kini ia bercakap-cakap dengan Han Han dalam keadaan telanjang, biarpun tertutup semak-semak. Setelah pakaian mereka kering dan tubuh mereka yang tadinya dingin menjadi hangat oleh sinar matahari, Hian Cheng berpakaian dan muncul dari balik semak-semak. Wajahnya segar dan bersih, rambutnya terurai lepas. Pakaiannya sudah tertutup rapat dan dia memandang Han Han yang sudah sejak tadi berpakaian dengan wajah berseri. "Marilah ku perlihatkan padamu daerah Sichuan yang bagus, ku perkenalkan daerah pejuang." Ia lalu berlari-lari cepat. Han Han segera berloncatan mengejar gadis yang mendaki puncak itu dan kegembiraan gadis itu menular kepadanya. Sehingga dengan kaget dan heran akan tetapi juga senang ia sadar dan teringat betapa kini hatinya tidak begitu tertekan lagi. Semangatnya tidak lemah lagi seperti sebelum ia bertemu dengan Hian Cheng. Melihat gadis itu yang demikian lincah gembira,
Melihat dia hidup seperti tidak mengenal susah. Padahal baru saja ditinggal mati ayahnya, benar-benar menyadarkannya bahwa hidup ini sebetulnya tidaklah begitu buruk. Tak lama kemudian tiba di sebuah puncak di pegunungan Chin Ling San dan Hian Cheng singgah. Han Han kagum sekali. Memang pemandangan di situ amat indahnya. Sungguh pun dia harus mengakui bahwa ia lebih tertarik dan merasa lebih indah ketika memandang sepasang mata yang bersinar-sinar gembira. Bibir yang tersenyum dan agak terbuka karena terengah-engah. Pipi yang kemerahan dan segar, rambut yang sudah kering betul dan melambai-lambai tertiup angin seperti benang-benang sutera. Lihatlah! Puncak-puncak pegunungan Tapasan di timur dan puncak-puncak pegunungan Minsan di barat tampak semua dari sini. Seperti juga di lembah Chin Ling San ini, di lembah kedua gunung itu pun terjaga oleh barisan Manchu. Berkali-kali pihak Manchu menyerang dari 3 daerah pegunungan ini, akan tetapi kami selalu dapat memukul mundur mereka. Daerah Sichuan memang amat tepat menjadi pusat perjuangan melawan Manchu. Daerah yang dikurung gunung-gunung. Puncak yang amat tinggi dan jauh di barat itu, di balik pegunungan Minsan, adalah pegunungan Bayangkara. Di sebelah selatan Minsan disambung dengan pegunungan Chiunglai San, dan di tapal batas sebelah selatan masih disambung lagi oleh pegunungan Taliang San. Daerah timur ditutup oleh sungai Yang Cekiang dan bala tentara Buongya dikerahkan untuk menjaga tapal batas di timur sepanjang sungai Yang Cekiang. Dan di utara di lembah-lembah Gunung Tapasan dan Minsan. Sambil memandang ke sekeliling dari tempat tinggi ini, Han Han kagum akan pengetahuan gadis itu tentang keadaan dan daerah itu. Pusat pemerintah di mana Buongya tinggal berada di kota Raja Chungking, dan semua benteng pertahanan yang dijadikan pusat para pejuang yang membantu Buongya tersebar di 3 tempat. Yaitu Chungking, Kuanyang dan Wanxian. Engkau sendiri harus ke Chungking, Inkong, selain untuk bertemu dengan Buongya, juga di sana tentu engkau akan bertemu dengan para pejuang lain yang sudah Inkong kenal. Mari kita turun dan melanjutkan perjalanan. Biarpun sekarang telah memasuki daerah sendiri yang aman, akan tetapi perjalanan masih harus ditempuh 2 hari 2 malam dan amat sukar perjalanannya. Baru kita akan bertemu dengan penjaga-penjaga. Nanti aku akan menyuruh mereka mengantar Inkong ke Chungking. Dan kau sendiri, Nona? Aku akan pergi mencari adikmu. Ku mulai dengan mencarinya di Kuanyang. Aku pun hendak mencari adikku. Memang untuk keperluan itulah aku memasuki Sichuan. Benar, akan tetapi sebagai seorang yang baru saja memasuki Sichuan, Inkong adalah seorang asing. Kalau tidak menghadap dulu ke Chungking, tentu akan banyak menimbulkan kesulitan bagi Inkong sendiri yang akan dicurigai di mana-mana. Selain itu, sudah sepatutnya lah kalau orang memasuki daerah yang sedang bergolak, terlebih dahulu menghadap Buongya yang dapat dikatakan sebagai tuan rumahnya. Gadis itu pandai sekali berdebat dan Han Han terpaksa membenarkannya. Mereka lalu menuruni puncak itu dan setelah hari menjadi gelap, Hian Cheng mengajak Han Han beristirahat di sebuah lereng gunung di mana terdapat sebuah gubuk kecil di pinggir hutan. Gubuk yang menurut kata Hian Cheng sengaja dibuat oleh para pejuang untuk tempat istirahat. Hian Cheng benar-benar mengenal daerah itu. Dia pergi sebentar dan datang lagi membawa buah-buahan dan seekor ayam hutan yang gemuk. Sambil bernyanyi-nyanyi Hian Cheng membersihkan dan memanggang daging ayam itu, kemudian mereka makan dan minum air jernih. Malamnya, Hian Cheng yang sudah lelah sekali tidur di dalam gubuk, di atas dipan bambu, rebah miring. Dingin sekali malam itu. Han Han duduk tidak jauh dari tempat Hian Cheng rebah karena gubuk itu hanya sempit saja. Dan biasanya, para pejuang yang kemalaman di tempat ini tidur saja di atas dipan yang memenuhi gubuk. Berderet-deret seperti ikan bandeng.
Hal ini juga sudah dikatakan oleh Hian Cheng tadi ketika gadis yang sudah biasa hidup di alam liar ini hendak tidur dan merebahkan tubuhnya miring. Mari kita tidur. Kita harus mengasuh karena perjalanan besok masih jauh. Wajah Han Han merah sekali mendengar ajakan itu. Untung bahwa sinar api unggun yang merah menyembunyikan warna mukanya. Tidurlah, Nona. Masa engkau duduk saja? Tidurlah, tempat ini cukup lebar. Biasanya kami juga tidur di sini, bersama ayah dan para paman. Mengapa malu? Nih, di belakangku masih lega, rebahlah di sini. Akan tetapi tentu saja Han Han hanya dapat menggeleng kepala dan pura-pura tidak memperhatikan gadis itu dengan menambah kayu pada api unggun. Ia mengerti bahwa gadis yang biasa hidup di alam terbuka, biasa mengalami kesukaran hidup bersama para pejuang lainnya. Menganggap tidur bersama seperti itu biasa saja. Bahkan bertelanjang di depannya pun tadinya dianggap bukan apa-apa. Ia baru marah karena pandang mata Han Han yang terpesona. Benar-benar gadis yang jujur, polos dan murni. Akan tetapi dia yang sudah kenyang membaca kitab-kitab, tahu akan segala peradaban, segala kesusilaan dan kesopanan. Bagaimana mungkin dapat rebah di samping seorang gadis? Kalau rebah dan tidur sepembaringan dengan Lulu, hal itu sih tidak terlalu menyiksa perasaan. Akan tetapi dengan gadis yang baru dikenalnya ini, tak mungkin. Perut yang kenyang membuat Han Han mengantuk juga. Memang tubuhnya amat lelah dan sudah beberapa malam ia tidak tidur. Sambil duduk bersandar tiang bambu gubuk itu, Han Han melenggut. Dingin. Suara Hian Cheng membangunkannya dan ia melihat api unggun hampir padam. Hawa malam itu memang dingin sekali. Bagi Han Han tentu saja tidak terasa dingin. Dibandingkan dengan hawa di Pulau Es, hawa dingin malam ini di puncak gunung bukan apa-apa. Akan tetapi ia melihat tubuh gadis yang rebah miring itu agak menggigil. Hian Cheng masih tidur dan mungkin saking dinginnya tadi sampai terucapkan mulutnya. Kedua kakinya ditekuk, kedua lengan memeluk tubuh sendiri, kepala ditundukkan sedalam mungkin sehingga tubuh itu seperti hendak melingkar macam tubuh ular. Han Han merasa kasihan, lalu menambah kayu pada api unggun. Setelah api unggun membesar, ia lalu mengeluarkan satu setel pakaiannya yang tadi sudah dikeringkan. Duduknya digeser mendekati Hian Cheng dan diselimutkanlah pakaiannya itu ke atas tubuh Hian Cheng. Hian Cheng menghela napas senang, tangannya meraih selimut ini dan tanpa disengaja jari-jari tangannya mencengkeram pula tangan Han Han. Ia menarik selimut itu makin ke atas dan memeluk pula tangan Han Han. Pemuda ini berdebar jantungnya, akan tetapi tidak berani bergerak. Khawatir kalau membangunkan gadis itu sehingga Hian Cheng tentu akan menjadi malu sekali. Maka ia membiarkan saja tangannya dipeluk dan didekap ke atas dada Hian Cheng. Terasa oleh telapak tangannya betapa jantung gadis itu berdetak halus. Betapa dada itu turun naik dengan halus pula. Tanda bahwa gadis itu sudah pulas. Akan tetapi tangannya didekap dengan kedua tangan oleh gadis itu dan Han Han terpaksa menyandarkan lagi tubuhnya ke dinding. Menekan perasaannya, mematikan perasaan tangannya yang menumpang dada, lalu ia pun tertidur. Paginya, kokok ayam hutan dan bau sedap menyengat hidung membuat Han Han terbangun. Ia membuka mata dan cepat menengok ke arah tangannya yang masih terulur ke kanan. Kiranya tangannya itu kini bukan terletak di atas dada Hian Cheng, melainkan di atas tumpukan pakaiannya yang semalam ia selimutkan gadis itu. Ia menengok ke arah kiri dan melihat Hian Cheng dengan wajah segar, agaknya sudah mandi sepagi itu. Sedang memanggang daging, agaknya daging kelinci. Mendengar Han Han terbangun, gadis itu menengok dan berkata mencela. Engkau sungguh terlalu semalam untuk tidur sambil duduk saja.
Han Han menjadi merah mukanya, teringat betapa semalam ia meletakkan tangan di atas dada orang. Perbuatan yang sungguh tidak patut, sungguh pun tidak ia sengaja. Nona, sepagi ini sudah memanggang daging? Nona itu tertawa. Lekaslah mencuci muka, daging sudah hampir matang. Han Han tersenyum dan menyambar tongkatnya, berloncatan ke anak sungai yang mengalir dekat gubuk itu. Setelah mencuci muka dan mulut, ia kembali ke gubuk. Hian Cheng sudah menyiapkan panggang daging dan 2 cawan besar berisi air panas. Kiranya di sudut gubuk itu memang tersedia ceret untuk memasak air dan beberapa buah cawan. Setelah selesai makan daging yang sedap, mereka menghirup air panas. Han Han berkata, Nona, mulai sekarang harap kau hilangkan saja sebutan Inkong itu. Andai kata benar aku pernah menolongmu, namun sudah terbalas impas oleh pertolonganmu yang berkali-kali terhadap aku. Habis, disuruh menyebut apa? Kongcu. Iya, orang macam aku mana patut disebut tuan muda? Ah ya, semestinya aku menyebutmu Tai Hiap. Jangan, sebut saja namaku. Atau sebut saja tuaku karena aku lebih tua daripadamu, Nona. Ah, mana pantas? Aku menjadi tidak sopan kalau begitu. Nona, setelah apa yang kita bersama alami selama ini, menghadapi bahaya maut dan kita sudah seperti sahabat lama. Bahkan lebih dari itu, seperti saudara, perlu lagikah kita bersopan-sopan? Kalau engkau begitu sopan terhadap aku, Inkong, bagaimana aku tidak seharusnya bersikap sopan kepadamu? Engkau menyebutku Nona, bukankah itu bersopan-sopan namanya? Kalau engkau menyebutku adik, tentu aku akan menyebutmu kakak. Han Han tersenyum. Memang harus ia akui kalau berhadapan dengan seorang gadis yang masih asing, dia merasa likat dan janggal. Malu-malu dan gugup. Baiklah, Moin. Baik ya, Cheng Moin, adik Cheng, dan kau sebut saja tuaku kepadaku. Tuaku siapa? Engkau sudah mengetahui namaku, akan tetapi aku belum tahu siapakah sebetulnya penolong besarku ini. Kembali Han Han tersenyum. Berdekatan dengan Hian Cheng ini benar-benar mendatangkan kegembiraan, mengusir mendung kedukaan yang selama ini menyelimuti pikirannya, sejak ia kehilangan Lulu. Adikku yang baik, namaku Xiehan. Akan tetapi Lulu dan kawan-kawan baikku menyebutku Han Han. Han tuaku. Dengan sikap manja dan genit dibuat-buat sehingga tampak lucu sekali, Hian Cheng lalu menjura dan bersoja kepada Han Han. Mereka melanjutkan lagi perjalanan itu, naik turun gunung dan pada keesokan harinya. Setelah malam tiba, kembali mereka bermalam di puncak terakhir. Sekali ini terpaksa kita harus bermalam di bawah pohon, tuaku. Han Han merobohkan seekor kijang dengan batu dan malam itu perut mereka kenyang dengan daging kijang yang sedap dan gurih. Akan tetapi yang dimakan setelah dipanggang tanpa bumbu. Mereka duduk berdekatan di bawah pohon, bersandar batang pohon yang amat besar itu. Melepaskan lelah. Setelah kini berganti sebutan, Han Han merasa biasa dan tidak begitu likat lagi terhadap Hian Cheng. Dan makin sukalah hatinya kepada gadis ini yang dapat mengobati sakit di hatinya karena rindu kepada adiknya. 5 tahun yang lalu, kalau tidak ada Paman Tioka, aku dan ayah telah mati di sini, kata Hian Cheng sambil termenung. Teringat akan pengalamannya ketika melakukan perjalanan dengan ayahnya dan lewat serta bermalam di tempat itu. Mengapa? Apa yang terjadi? Han Han menoleh, melihat betapa rambut gadis itu menjadi kekuningan tertimpa sinar bulan yang telah muncul tinggi. Kami diserang halimun beracun. Halimun beracun? Apa itu? Aku sendiri tidak tahu, tuaku. Akan tetapi menurut keterangan Paman Tio kemudian, halimun beracun itu mengandung inti hawa yang tak mungkin tertahan oleh manusia.
sehingga manusia yang bertemu dengan halimun beracun di atas gunung tentu akan mati membeku kalau tidak mempunyai pengalaman dan dapat cepat menyelamatkan diri seperti yang dilakukan Paman Tio. Apa penolaknya? Han tertarik sekali. Kan bisa membuat api unggun. Api akan padam karena kayu bakarnya tiba-tiba menjadi dingin membasah. Untung Paman Tio yang sudah biasa menjelajahi gunung-gunung tinggi, bahkan pernah mendaki gunung Himalaya, sudah cepat menuangkan minyak di atas kayu dan membakarnya. Dengan terus menambah minyak, api unggun itu tidak menjadi padam, dan Paman Tio menyuruh kita menggali lubang secepatnya di tanah dekat api unggun. Kami semua berlindung di dalam lubang dan dihangatkan oleh api minyak. Kami selamat, akan tetapi pada keesokan paginya kami mendapatkan 11 orang teman yang juga diserang halimun beracun itu telah mati dalam keadaan mengerikan. Mereka itu ada yang masih duduk bersila, ada yang memeluk batang pohon. Akan tetapi kesemuanya sudah mati kaku dan semua darah di tubuh mereka membeku. Han tertarik sekali. Ia membayangkan betapa panik dan menderitanya orang-orang yang terserang hawa dingin yang melebihi kekuatan daya tahan tubuh manusia. Orang-orang yang menjadi teman-teman seperjuangan ayah gadis ini tentulah bukan orang sembarangan dan sudah memiliki sinkang yang kuat. Namun tetap saja tidak dapat bertahan terhadap serangan hawa dingin dari halimun beracun itu. Tuaku, celaka! Tiba-tiba Hian Cheng berteriak kaget. Han cepat menoleh dan baru ia melihat betapa api unggun yang tadi bernyala besar tiba-tiba padam dan tempat itu menjadi gelap. Rambut Hian Cheng tidak bersinar kuning lagi, bahkan makin lama tak tampak sedangkan hawa menjadi luar biasa dinginnya. Han tuaku, halim, ngun, beracun, kita lari saja. Akan tetapi kemana? Yang tidak ada halimunya? Suara Hian Cheng sudah menggigil dan agaknya gadis itu takkan dapat bertahan lama. Memang terasa oleh Han betapa dinginnya kabut hitam yang disebut halimun beracun ini. Han tuaku. Cheng Boy, tenanglah. Ada aku di sini, jangan khawatir. Dingin, tak tertahankan. Menggeserlah, jangan tempelkan punggungmu ke pohon. Biar ku bantu kau melawan dingin. Hian Cheng tadi sudah mengerahkan sinkangnya, akan tetapi percuma saja. Hawa dingin makin menusuk-nusuk dan telinganya mendengar suara menderu aneh seperti banyak iblis tertawa-tawa.